dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Masih bersama saya Budiman Tanjo di satu meja The Forum. Pak Cik Mayor, ya. Pak Menteri, Pak Halil mengatakan 4 IUP dicabut. Apa yang Anda maknai dengan 4 IUP dicabut itu? Iya, kalau dicabut silakan dicabut karena sudah melanggar aturan, ya kan? Tapi ini kan meninggalkan masalah. Sudah ada kerusakan lingkungan, ada izin-izin yang prosesnya tidak benar, melawan hukum, ya proses hukum harus jalan dong. Aparat penegak hukum harus masuk. Bareskrim Mabes Polri harus masuk. Biar lakukan pemeriksaan secara terbuka, biar semua tahu. Kalau cuman masalahnya belum selesai, izinnya dicabut terus pergi tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, oh itu tidak benar. Jadi memang aparat penegak hukum harus masuk untuk periksa. Baik. Ke Mbak Ratna Juwitasari. Mbak Ratna, ini apakah DPR juga bisa disebut kecolongan? Ketika sudah beroperasi 2017, baru ribut-ribut sekarang? Masalah kecolongan enggak kecolongan itu sih sebenarnya faktor lain ya Pak Budiman. Tapi bagaimana hal ini akhirnya bisa direspon secara cepat, termasuk dari legislatif juga yang memberikan desakan kepada mitra kami, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menuntaskan masalah ini, itu juga menjadi poin tersendiri. Namun kami tentu juga memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang dalam hal ini saya bisa menyebut beliau adalah tindakan yang tegas dan berani untuk memutuskan segera mencabut 4 IUP dari perusahaan nikel yang beroperasi di seputaran Raja Ampat. Terkait apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Mayor, saya sepakat bahwa kita juga harus memberikan semacam sanksi begitu ya kepada 4 perusahaan yang sudah membuka lahan tambang yang menyebabkan deforestasi dan lain sebagainya, bahwa mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Jadi bagaimana mereka harus segera melakukan replanting, penanaman kembali, atau diambilkan dari jaminan pertambangan yang mereka berikan saat mereka mengajukan perizinan dan lain sebagainya. Jadi harus ada langkah-langkah pertanggungjawaban sebagai bentuk hukuman juga kepada perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi ini. Oke, baik. Saya mungkin mau tambahkan. Oke, silakan Pak Cik. Saya mau tambahkan begini. Kalaupun PT Gak Nikel mau jalan, keuntungannya untuk masyarakat itu apa? Karena 90% pekerjanya dibawa dari luar Papua. Masyarakat adat Papua, orang asli Papua hanya jadi penonton. Mereka di Papua Barat Daya itu kurang lebih 30 ribuan orang yang usia produktif, usia kerja yang nganggur. Kenapa mereka tidak dipekerjakan ke PT Gak Nikel? Dan orang-orang yang bukan orang asli Papua yang dari luar itu dipulangkan saja ke asalnya. Baik. Bung Kiki, jadi gimana? Setelah 4 IUP dicabut, sebenarnya saran Greenpeace gimana sebetulnya? Ya, baik. Melengkapi tadi pernyataan dari Pak C. Mayor, bagi kami selain tadi ada proses hukum, yang paling penting adalah pemulihan ya, restorasi wilayah-wilayah yang sudah rusak. Karena kita banyak sekali contoh di Indonesia, wilayah-wilayah pertambangan, kalau dulu misalnya di Sumatera itu ada tambang timah, tambang boksit gitu ya. Di Kalimantan tambang batu bara, di mana setelah mereka selesai beroperasi dibiarkan saja menjadi lubang-lubang yang kemudian menjadi kuburan. Ya banyak anak-anak yang kemudian jatuh meninggal di sana.
Kita tahu di Kalimantan itu begitu banyak, di Sumatera juga begitu banyak. Jangan sampai ini terjadi juga di Raja Ampat. Jadi harus dipastikan bahwa setelah IUP-nya dicabut, maka pemerintah harus memastikan ada restorasi di sana. Baik itu dia meminta kepada perusahaan tersebut ataupun pemerintah menggunakan dana yang tadi Bu Ratna sampaikan. Jadi harus ada pemulihan. Mungkin saya mau tambahkan begini. Sebenarnya kemarin Pak Menteri Bahlil datang itu salah sasaran. Salah sasaran? Salah sasaran. Masalah di tempat lain, pergi ke tempat lain. Oh, yang udah nggak masalah gitu? Iya, masalahnya kan sebenarnya ada di Pulau Manyefung dan Batan Pele. Datangnya ke Pulau Gak. Ini bagaimana ya? Kenapa? Ya salah sasaran. Yang jadi masalah dan dipersoalkan itu ada di Pulau Manyefung dan Batan Pele yang beberapa bulan lalu masyarakat di situ pro kontra dan berkelahi di depan gereja itu di Manyefung. Dan masalah kerusakan itu ada di Batan Pele dan wilayah sekitar situ sampai ke KW. Karena di dua wilayah ini dihimpit oleh Wayak dan Piai Nemo. Masalahnya di situ bukan Gak yang jauh di sana. Oke, baik. Begitu. Hari, kalau Hari lihat ya, ini kan ada 5 ya, kalau mungkin tadi Pak C. Mayor mengatakan ada 6, tapi 4 dicabut, kemudian Gak diamankan lah. Sebagai seorang wartawan yang pernah berada di Raja Ampat, apa yang kira-kira menjadi pertimbangan kok ada beda perlakuan sebetulnya? Iya, itu juga gugatan kami juga ya Mas. Sebenarnya dalam konteks ini Raja Ampat seperti juga saat itu kami sering tanya ke masyarakat, ke pegiat di sana. Itu Raja Ampat itu kan disiapkan sebenarnya untuk pariwisata yang berkelanjutan ya. Tapi tiba-tiba ada pertambangan di sana. Jadi ini kan seolah-olah jadi sebenarnya konsep apa sih yang disiapkan untuk Raja Ampat itu kan malah ada kebingungan di sana. Nah, belum lagi soal kalau kita masuk ke Raja Ampat, itu ada kawasan konservasi perairan. Bahkan KKP, kawasan turis yang ke sana itu kan, ke Raja Ampat itu kan wisata yang sangat terbatas ya. Makanya kalau di sana ada namanya kartu pemeliharaan jasa lingkungan setiap turis yang masuk. Itu turis yang masuk dikenakan itu sebagai upaya untuk menjaga lingkungan di sana. Termasuk bahkan mancing aja nggak boleh di beberapa tempat. Bukan begitu ya Pak Cemayo? Nah, ironisnya ketika turis sangat dibatasi untuk beberapa hal, mancing nggak boleh, main jet ski juga sangat diatur di mana lokasinya, terus kemudian diving itu juga ada spot-spot tertentu itu yang diatur, tidak semua tempat boleh. Nah, ironisnya malah ada tambang di sana. Itu kalau Gak sendiri, kami waktu 2021 lihat itu hanya kemarin yang jadi pertimbangan mungkin Geopark ya, jaraknya 42 km dari Pianemo. Tapi dari kawasan konservasi perairan Raja Ampat, itu udah jaraknya hanya 5 kilo. Hanya 5 kilo? Hanya 5 kilo, dari sekitar 5 kilo lah, dari KKP Raja Ampat itu. Yang notabene di dalam kawasan konservasi perairan itu ada zona inti, zona perikanan, zona aquacultur yang sangat dibatasi gitu. Nah tapi tidak jauh dari situ malah ada tambang. Jadi ini kan semacam ada ironi ya. Ketika pemerintah mengatur ketat soal pariwisata yang berkelanjutan di Raja Ampat, tapi justru di lokasi yang tidak jauh juga ada tambang. Boleh saya tambahkan? Oke, pendek aja. Jadi gini, selain tadi disampaikan zona KKP itu ya, kita perlu lihat juga bahwa Raja Ampat itu kita tahu sebagai Coral Triangle. Dan dia di sana itu ada beberapa spesies yang unik, termasuk contohnya adalah manta, parimanta. Parimanta berdasarkan riset dari teman-teman di Conservation International, itu mereka sudah pernah memetakan bagaimana jalur parimanta. Dan jalur parimanta itu adalah persis di depan Gak itu. Jadi dia dari Pianemo ke Gak itu. Jalur migrasi ya Mas? Jalur migrasi. Jadi kalau misalnya di sana dibiarkan menjadi pertambangan, kemudian ada transportasi, ada tongkang yang membawa hasil nikel itu akan mengganggu jalur transportasinya, jalur migrasinya parimanta. Jadi itu satu. Nah yang kedua, saya tadi mau menambahkan terkait dengan pariwisata. Artinya sebenarnya kemarin ada yang kurang adalah tidak jelas dari pemerintah untuk menyatakan bahwa oke, Raja Ampat ini menjadi wilayah prioritas untuk pariwisata. Artinya dengan pernyataan demikian, pemerintah pun juga perlu menyediakan, memfasilitasi
wisata yang berkelanjutan, berkeadilan dan mengutamakan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Baik, 4 IUP sudah dicabut, tapi setelah itu apa? Kita bahas setelah jeda berikut ini.